kenapa sih bang, abang harus ngebelain gitu? Mungkin ini ada dampak daripada pilkada ya, karena kita tidak bisa memberikan pelajaran kepada suami dia, istrinya kita sakitin. Nah, itu saya nggak terima, nggak tepat. Saya hanya melihat apa sih sebenarnya yang terjadi, kan gitu nih. Kalau guru itu kan memang segi kemanusiaan udah jelas bahwa itu ada istilahnya, kalau aku bilang kriminalisasi, iya. Karena apa? Dia menghilangkan sertifikasi guru. Dihilangkan sertifikasinya. Dia kan kalau ternyata yang seharusnya mendapatkan ternyata tidak mendapatkan, itu kan penggelapan. Iya. Dia kan udah berhak sebenarnya. Ada nggak namanya di daftar list bahwa dia udah mendapatkan dana COVID, ternyata dia belum terima? Iya, ada. Saya melihatnya ada. Saya coba pelajari. Kan ada gini, list dibuat. Inilah daftar penerima dana COVID. Iya. Oke, ada di list yang udah menerima dana COVID, ada nggak dia? Ada. Kembali lagi bersama kami MK Official. Saat ini kita akan mewawancarai seorang praktisi hukum yang saat ini juga dia terpilih menjadi salah satu dari 21 tokoh Kristen dari Majalak yang terkenal, yang ternama. Oke, tapi sebelum itu kita harus katakan semua, bongkar semua, tuntaskan semua. Baik, ini dia narasumber kita, Bapak. Jangan manggil apa-apa ya, manggil abang aja ya. Iya. Abang Purba, Bang Jubranto Purba lebih tepatnya. Apa kabar bang? Baik. Siap. Nih bang, baru-baru ini ada nih bang dari majalah Kristen lah ya, menjadi salah satu dari 21 tokoh nasional. Gimana perasaannya bang? Saya terus terang aja ya, saya memang sangat mengapresiasi terhadap Benar Suharto karena ada memberikan perhatian dengan pemberian tokoh-tokoh ini. Tapi kalau saya melihat secara pribadi ya, untuk dianggap sebagai 21 tokoh secara nasional dalam Kristen, mungkin menurut saya masih banyak tokoh-tokoh. Tapi kan mereka punya penjaringan yang mungkin ada mereka seleksi parameternya. Itu, ya. Mungkin ini berawal dari yang dulu karena saya kasus bela seorang ibu, mungkin itu salah satu parameter mereka. Oke, langsung aja ke bang ini. Kita langsung ke seorang ibu itu. Ibu itu siapa sebenarnya bang? Kalau ibu itu kan sebenarnya dia itu guru saya waktu SMP, guru bahasa Indonesia saya. Apa sih kasusnya tuh bang? Kenapa dibela gitu kalau seorang guru? Saya membela dia karena melihat seorang guru yang sudah mengabdi 38 tahun untuk kemajuan dunia pendidikan, tapi diperlakukan secara tidak adil. Kenapa tidak adil? Saya bilang, masa seorang guru kita harus bebankan dia, dimana dia sudah berumur 58 tahun, tapi kita suruh dia jalan kaki mulai dari, kita suruh dia harus melaksanakan tugasnya. Dia memakan waktu, kalau naik mobil dia harus makan waktu sekitar 4 jam. Kalau dia melaksanakan tugas, berarti dia harus berangkat jam 4 pagi dari rumah. Iya. Apakah pantas? Nah, kenapa nggak orang terdekat aja, kalaupun untuk mengisi kekosongan ya? Tapi itu sebenarnya melanggar hukum nggak sih itu bang? Ya, itu kan ya kekuasaan ya gitu ya kan? Karena itu haknya. Kalau kita melihat putusan PT UN kan dibilang melanggar hukum karena melanggar undang-undang. Kepala daerah dibilang melanggar undang-undang. Berarti itu melanggar undang-undang. Melanggar undang-undang. Kalau putusan PT UN kan itu sebutannya melanggar asas kepastian hukum, kan itu nih. Iya. Berarti ada pelanggaran terhadap undang-undang, sama ketidakcermatan dalam memberikan putusan itu. Tidak cermat dalam arti apa? Mutasi itu kan dilaksanakan harus ada rekomendasi dari kepala dinas pendidikan. Dan itu terjadi di daerah mana itu bang ya? Kalau terjadi di bawah pemerintah sekarang ini, era sekarang ini. Enggak, di daerah mana bang? Di daerah Bakasudutan. Daerah Humbalang Kampung halaman kita lah. Iya benar. Berarti itu terjadi di Humbalang Sundutan dan sudah memenangkan di PT UN tadi bang. Medan. Oke. Jadi kenapa sih bang, abang harus ngebelain gitu? Apa sih alasan abang itu? Kalau saya melihat dari segi kemanusiaan lah, saya bilang kayak gini. Mungkin ini ada dampak daripada pilkada ya. Oke. Karena terus terang,
suami daripada ibu ini memang bukan pendukung daripada bupati sekarang ini. Oh gitu. Nah, mungkin itulah. Makanya saya bilang kalau ibu guru ini kan nggak berpolitik. Iya. Mana ada berani di daerah PNS berpolitik, apalagi seorang ibu-ibu. Nah, itu yang saya bilang. Kalau suami dengan suami, contohnya nih, bupati ini kan laki-laki nih. Ini suami ibu ini kan laki-laki juga. Kalau mereka berantem tonjok-tonjokan atau apapun diperlakukan ke suaminya, mungkin saya nggak bela suaminya. Itu kan konsekuensi dari apa yang kita perbuat, itu dipertanggungjawabkan. Tapi yang nggak tepat bagi saya, istilahnya kita nggak suka nih dengan tindakan suami dia, karena kita tidak bisa memberikan pelajaran kepada suami dia, istrinya kita sakitin. Nah, itu saya nggak terima, nggak tepat. Berarti gini bang, oke saya potong bang. Masa suami yang salah, istri yang nanggung dosanya, kan itu. Itu tadi dari sisi kemanusiaan bang. Jadi itu kan banyak kasus juga bang. Kebetulan saya dari Humbang ini, kan banyak kasus juga bang di Humbang Sundutan. Apa hanya karena dia guru atau karena abang dibayar gitu, maka abang membela? Itu karena ada kedekatan satu hutan lah atau satu kampung atau gimana? Kenapa sih bang gitu? Kenapa harus dibela banget gitu? Udah dijabani dari Jakarta gitu bang? Karena itu saya bilang melihat dari rasa kemanusiaannya. Jadi kalau banyak juga dari Humbang ke saya minta tolong kasus ini. Itu ditolong nggak tuh bang? Saya bantu beberapa itu saya bantu, tapi saya konsepin ini kau buat, tapi setelah saya lihat responnya, kan saya lihat nih apa jawaban sebaliknya. Contohnya ada salah satu yang minta tolong terkait, kalau nggak salah dia di bawah naungan Kepala Dinas Pendidikan Humbang, Marga Siombing. Nah, dia datang ke saya minta tolong karena dianggap dia melakukan pelanggaran disiplin. Nah, kalau cerita dia ke saya, kenapa dia melakukan pelanggaran disiplin? Saya nggak melakukan pelanggaran disiplin, saya masuk. Saya masuk kerja, makanya saya bikin surat sampaikan ke atasannya itu bupati. Tapi Sekda menjawab bahwa melakukan pelanggaran disiplin, tapi bukan karena nggak masuk ya. Kalau dulu di SK-nya karena nggak masuk kerja, tapi surat kuasa Sekda karena dia mengundurkan diri adalah salah satu, mungkin kan di kepala dinas ini kan ada bidang-bidang tertentu di luar dari kedinasan yang dilakukan dia karena terkait dengan COVID lah ini. Nah, kalau alasan dia ke saya, dia dibuat menandatangani pertanggungjawaban yang menurut dia nggak tepat. Akhirnya dia, cuma saya lihat sepanjang dia kan masih di tempat itu nih, dan secara kepangkatan pun tidak turun lah, tapi kalau di kita dinonjobkan kan, jadi dinonjobkan tidak ada kerjaan. Nggak tahu sekarang perkembangannya gimana kan gitu. Itu juga saya bela, saya bantu, tapi karena aku lihat dari segi, kalau kita bilang dari segi kemanusiaan ini kurang tepat untuk kita katakan ini secara kemanusiaan kita bela dia, enggak. Jadi ini dari segi apa nih dibela nih bang? Saya hanya melihat apa sih sebenarnya yang terjadi kan gitu nih. Kalau guru itu kan memang segi kemanusiaan udah jelas bahwa itu ada istilahnya, kalau aku bilang kriminalisasi, iya, karena apa? Dia menghilangkan sertifikasi guru. Dihilangkan sertifikasinya? Ya kan kalau dia kepakat, hilang sertifikasi. Lah, kan nggak dapat karena kan ada beban kerja. Iya. Kan ada beban kerja. Iya, beban kerja berapa jam gitu ya bang? Berkurang kan akhirnya. Kalau dia sekarang gini, dia dulu di SMP Bakara, karena kan cuma 2 guru bahasa Indonesia. Dia kan hanya mengajar 8 kelas di Bakti Raja. Iya. Dia kepakat dipindahkan, hanya 6 kelas. Di sana udah 2 guru bahasa Indonesia, tambah dia jadi 3. Berarti nggak dapat berarti ya jam cuma kerjanya. 2 kelas dia, kalaupun kita bikin bagi kan. Iya. Dia nggak dapat. Itulah maksud saya bilang, putusan itu dibuat pejabat kepala daerah itu, dibuat kepala daerah harus memiliki manfaat dalam dunia pendidikan, manfaat bagi gurunya. Makanya dibilang kami buat ini untuk penyegar. Apa disegarkan untuk orang tua? Berarti benar kali bang ya. Ini karena faktor sakit hati yang kata abang tadi, suaminya gitu. Kalau saya melihat, iya. Apa selain itu kan? Iya, itu ada realnya juga sih bang ya, benar. Apa selain itu? Iya. Karena putusan itu tidak memiliki manfaat sama sekali. Sekarang gini, kita benar. Kerugiannya ya. Kita lihatlah SMP Bakti Raja. 8 kelas diajar 1 guru bahasa Indonesia, wajar enggak? Itu enggak manusiawi lagi tuh. Jadi pemindahan ini rugi enggak SMP
negeri bakter Ya aja. pasti rugi dong, apalagi gurunya tadi udah 58 tahun, artinya udah senior gitu kan? Rugi dia, karena apa? Otomatis anak didik di sana nggak mendapatkan pelajaran bahasa Indonesia lagi. Iya benar. Makanya itu buatlah putusan itu yang memang mengedepankan dunia pendidikan, jangan merugikan. Kalau aku bilang ya rugi dunia pendidikan. Ya. Berarti ini bolehlah kita bilang ya ini karena faktor sakit hati dan ya urusan politik gitu. Tapi Bang tadi ada sempat kan bicara tentang COVID nih Bang. Bicara tentang COVID tadi yang Dinas Pendidikan. Ini Bang, saya ada sedikit informasi dan sedikit ada data lah Bang. Adanya masyarakat yang dikatakan sudah dapat dana COVID, tapi real di lapangan itu enggak, gitu Bang. Itu menurut Abang gimana sih Bang? Ini kan COVID ini kan secara kemanusiaan, ya kita harus berbuat. Jangan sampai kita makan di COVID kan itu. Iya. Tapi ini dimakan tuh katanya. Kalau kita lihat sampai ada tega juga yang menyalahgunakan dana COVID, kita nggak tahu manusia apa lah namanya itu, nggak tahu aku menyebut dia seperti apa. Hewan aja tidak mau memakan sesama ya. dia kan. Masa kita sama manusia sering memakan, termasuk dana COVID kita makan negara ini kan gitu nih. Apalagi dana COVID. Kalau ternyata yang seharusnya mendapatkan ternyata tidak mendapatkan, itu kan penggelapan. Iya. Dia kan udah berhak sebenarnya. Ada nggak namanya di daftar list bahwa dia udah mendapatkan dana COVID ternyata dia belum terima? Iya ada. Saya melihatnya ada. Saya coba pelajari. Kan ada gini, list dibuat. Ini daftar penerima dana COVID. Iya. Oke, ada di list. List yang udah menerima dana COVID ada nggak dia? Ada. Berarti itu ada penggelapan. Ya itu harusnya dilapor ke polisi biar polisi proses atau kejaksaan. Kita sama-sama tahu sendiri loh Bang, di daerah apabila kita melapor adalah intimidasi ya. Padahal kan ya Abang sudah tahu sendiri, seorang guru udah guru senior masih bisa diintimidasi, apalagi rakyat kecil yang ya hanya berburu tani atau tani gitu. Saya miris loh Bang, keadilan itu nggak ada loh. Itulah yang jadi keinginan saya itu dulu pun saya pernah diwawancarain juga. Itulah yang saya bilang bahwa melihat situasi di daerah ini, cuma sampai sekarang masih proses ya. Yang ingin membuka pos pengaduan di sana agar apa? Semua bisa terserap. Contohnya apa yang Jeki sampaikan baru tahu hari ini saya. Itu bahwa terjadi di Hubang. Dan memang kalau kita lihat salah satunya terkait laporan-laporan Hubang ini banyak yang mandek kok. Contohnya gini, kita lihat masalah kepala daerah yang melaporkan bupati. Proses enggak? Apakah karena bupati mempunyai hak imunitas, kekebalan terhadap hukum? Enggak. Ada nggak undang-undang aturan? Harusnya kan gitu nggak ada. Harusnya kepolisian memproses sampai sekarang aja satu pun orang nggak ada diminta keterangan terkait kasus ini. Kasus ini lapor kapan? Iya. Udah lama. Itulah yang saya bilang, kalau kita bilang kan hukum itu harus equal, harus sama. Faktanya enggak. Kita lihat ketika DPRD Hubang Kasudutan melaporkan salah satu anggotanya. Iya. Apa yang terjadi? Jalan kan? Jalan proses itu kan? Jalan. Tapi ketika DPRD melaporkan bupati karena dianggap lalai ya? Enggak, dianggap mencemarkan nama baik anggota DPRD karena dibilang karena karena tidak terima uang ketok palu sehingga kalah. Kan itu nih. Akhirnya kan DPRD merasa ini fitnah. Dilaporlah, apalagi disampaikan dalam dunia maya. Tapi menurut Abang sebagai praktisi hukum itu fitnah nggak Bang? Ya, fitnah. Kalau ada uang ketok. Kalau ternyata nggak ada itu ya fitnah. Kalau ada? Ya kalau ada nggak jadi fitnah kan? Iya. Karena nggak adanya. Uang ketok palu ini artinya masyarakat dirugikan dong. Berarti DPRD-nya nggak benar juga dong. Kalau dia benar itu ada kan, itu makanya karena DPRD mungkin merasa kok kita kan tidak pernah menerima uang ketok palu. Itu nggak pernah emang? Ya kita nggak tahu, makanya kita harus klarifikasi. Kau tugasmu itu Jeki klarifikasi sama DPRD. Pernah nggak terima? Tapi kan informasi yang kita lihat kan itu persoalannya. Tapi kalau udah dilaporkan berarti nggak pernah karena dilaporkan. Iya, karena kan dilapor nih 15 anggota dewan. Kalau informasi yang saya tahu 15 anggota dewan melaporkan ke Polda Metro kalau nggak salah. Kasusnya pencemaran nama baik, pelanggaran undang-undang IT kan. Tapi yang sampai saat ini
Satu pun belum ada dilakukan pemeriksaan, maupun klarifikasi pun belum. Bagaimana kan? Berarti miris banget ya berarti sekarang. Makanya itu yang saya bilang. Lakukan pemeriksaan apapun hasilnya, mau SP3 mau ini silahkan. Yang penting ini jelas dulu nih. Berarti hukum harus jalan terus. Jangan digantung. Iya. Akhirnya masyarakat apa? Menunggu kan? Kepastian. Dan si pemberi kepastian ini tidak gerak kan gitu nih. Iya. Tapi kecuali kalau bupati itu diatur undang-undang punya hak imunitas. Kalau bahasa kita kekebalan terhadap hukum. Kan enggak. Jadi kalau ditanya nih Bang, ini aku pengen jawaban langsung dari Abang nih. Apabila diminta untuk membela DPRD yang katanya difitnah karena uang ketok palu, Abang bersedia nggak? Untuk membuat jelas masalah ini, saya bersedia agar jelas diumbangi bagaimana sebenarnya. Tapi bukan untuk kepentingan pribadi gitu. Pribadi supaya saya dapat honor, bukan. Iya. Tapi agar jelas persoalan ini. Iya. Saya pengen ini terang karena sistem hukum kita kan terang dan jelas. Gini Bang, miris juga Bang, ada kasus mobil mewah untuk bupati di Humbangan Sundutan itu di masa pandemi. Dan ya ini ada info juga Bang ya, bupati beli mobil mewah sementara Humbangan Sundutan adalah masyarakat dengan tingkat stunting, ibu stunting terbesar kedua. Stunting itu ibu hamil yang kekurangan gizi, tapi bupatinya pakai mobil mewah. Ini gimana nih Bang? Saya kalau secara mendetail mengikuti mungkin kurang, tapi saya sering baca juga karena kita kan kalau dibilang kita lahir di daerah sana tentu kita pengen tahu berita-berita yang terjadi di tempat kelahiran kita kan itu. Saya terus terang aja, ketika saya kan ada YouTube-nya itu nih, saya lihat di mana waktu itu ada konferensi pers antara Pak Dosmar, Bupati Bakasudutan, sama Ketua DPRD. Siapa Ketua DPRD sekarang ya? Yang sekarang. Ramses. Ramses. Memakai atribut PDIP. PDIP. Instruksi dari Ketua Umum PDIP Ibu Megawati jelas kan mengatakan tidak boleh. Kan gitu nih. Tapi dalam hal konferensi pers mereka mengiyakan apa yang disampaikan oleh ketum. Dan mereka membatalkan apapun katanya, silakan dibatalkan, dialihkan menjadi dana Covid. Itu yang saya tahu ya. Dialihkan menjadi dana Covid. Nah, cuma faktanya yang terjadi mobil ada. Tapi kata alasan sekda nggak ada peraturan yang bisa membatalkan itu gitu. Sekarang kan gini, ini kalau kita komit nih, kita kan sampai kalau begitu ya jangan sampaikan. Jangan buru-buru kita membuat konferensi pers yang kita tidak bisa cegah. Itu yang saya bilang. Itu yang selalu saya bilang, Bupati Bakasudutan komunikasi politiknya harus dimatangkan. Itu yang aku bilang. Kalau komunikasi politik seperti itu, contohnya ini, dia belum tahu nih apakah bisa dibatalkan atau tidak. Tapi udah buru-buru dia bikin konferensi pers untuk kalau aku bilang mengelabui masyarakat, masyarakat Bakasudutan. Ketika dia bilang bahwa pembatalan terhadap pembelian mobil dinas, masyarakat Bakasudutan responnya apa? Positif. Tidak ada lagi keberatan kan gitu nih. Tapi kemudian jadi mobil datang alasan kalau aku baca di berita benar atau tidak ya, Sekda bilang nanti mungkin Jackie bisa cross check. Sekda bilang bahwa mobil ini tidak bisa dibatalkan karena kontrak. Kalau kita selaku bupati, kita kan udah bicara nih. Apapun konsekuensi hukumnya, pastikan harus akibat hukumnya kan paling apa? Yang dibatalkan kontrak ini mengajukan gugatan terhadap pemerintah daerah terkait pembatalan perjanjian. Kan ini kontrak ini daripada
kita mengingkari di hadapan masyarakat apa yang kita sampaikan. Iya betul. Ini, Tapi ini kita kepala daerah loh. Iya, Gini. iya. Pejabat apa yang dipegang sih? Omongannya kan? Iya. Manusia itu apa yang dipegang? Omongannya. Ketika omongan kita berbeda dengan kenyataannya, apa kita disebut? Kita nggak tahu sebutannya apa. Ya benar. Kan? Tapi gini bang. Kira-kira nih kalau mobilnya ada nih, kalau dijual lagi gimana? Kan harganya pasti ya kalau bisa kan masih baru, jangan terlalu rugi banget daripada pidana kontrak atau apa penalti kontraknya kan, ya dijual langsung mobil itu gitu. Kan seorang bupati masa nggak ada relasi yang mau beli itu dengan harga tinggi kan gitu. Dan dananya ya dikelaskan ke dana covid gitu. Kalau memang real nggak pengen. Karena gini, kalau mobil dinas dijual tentu kan gini, ini kan menetapkan ini dalam anggaran kan harus melalui persetujuan dewan. Iya. Kalaupun kan ini menjadi aset daerah. Iya. Jadi tidak sembarangan untuk mengalihkan ini kepada pihak ketiga, harus ada aturan regulasi kan. Iya. Karena kan yang ya membeli aja persetujuan dewan, menjual juga harus persetujuan dewan. Jadi cuma yang menjadi pertanyaan saya ya, terhadap DPRD pun ada saya pertanyakan. Janji itu, pernyataan itu diberikan di hadapan ketua DPRD dan DPRD mengiyakan. Iya ya. Berarti lembaga DPRD juga ikut membodohi masyarakat berarti. Ikut. Karena apa? Dia pernah nggak minta kepala daerah untuk datang ke DPRD untuk menghadap pertanggungjawabkan ini? Iya. Dipanggil nggak? Iya. Sekarang kalau kita baca apa sih tugas DPRD itu? Ya legislasi, mengawasi kan, iya. Pengawasan terhadap legislasi kan, eksekutif. Iya. Diawasin enggak? Kalau kita lihat, menurut abang gimana? Kalau aku milih Hubang, DPRD melegalkan apa yang dilakukan oleh kepala daerah. Itu kenapa bisa terjadi itu? Itulah kalau kita bilang sekarang gini. Kalau kita bicara di Humbang, semuanya pilkada pun atas transaksi transaksional. Kan itu nih, transaksi uang kita semua. Masa sih bang? Sekarang gini, mungkin bukan hanya ke saya, kayak Jaki pun nyampe itu. Bahwa budget untuk kepala daerah itu berapa kosnya di Hubang? Tinggi bang. Ada yang menyatakan 30 miliar kan? Iya ada. Hitung-hitungannya gimana? Kalau ngambil kepala daerah 30 miliar kan itu nih. Iya. Dalam 5 tahun. Dalam 5 tahun balik nggak uangnya? Itu sering obrolan yang mau calon kan? Iya. Dengan sekian persen dari alokasi anggaran yang dapat masih bisa balik. Walaupun begini-begini, berarti apa? Adanya penggelapan dana terus. Bukan, berarti apa? Pilkada yang kita lakukan transaksional bisnis karena bicara keuntungan. Bukan lagi itu ya pengabdian ya. Bukan, sekarang gini. Itu yang gue bilang, kalau kita lihat pembahasan. Iya. Untuk calon kepala daerah harus menyiapkan dana sekitar kita, kalau nggak salah saya, ada yang bilang 30 miliar. Karena semua harus dikasih uang. Benar atau tidak itu? Kan itu nih. Itu yang sampai ke saya. Bahkan, mungkin ya benar juga. Bahkan dibilang, dihitung-hitung nih, kalau 30 miliar, berarti kalau sekian persen dari anggaran masih balik sekian. Artinya apa? Berbisnis kan? Sekarang akibatnya apa? Ya semua di daerah jadi transaksional semua. Iya. Apa yang salah di sini? Sistem kita salahkan? Enggak dong. Mental kita, moral kita. Sekarang gini. Kalau kita bicara soal sistem pilkada, kita bahas sedikit ya. Dulu kan pilkada dipilih oleh DPRD. Sekarang dipilih secara langsung oleh masyarakat. Tujuan reformasi membuat seperti itu apa tujuannya? Agar mencari pemimpin yang berkualitas. Iya. Kalau kita lihat sekarang tercapai nggak pemimpin yang berkualitas? Sangat minim. Kalau saya berpendapat lebih baik zaman dulu daripada sekarang. Walaupun memang memakai sistem perwakilan. Iya. Kenapa? Kalau dulu memakai sistem perwakilan, pernah nggak kita dengar dari orang luar atau siapa karena banyak duit jadi bupati? Yang kita dengar biasanya dari pejabat strukturalnya jadi kan? Iya, eselon 2, eselon 1 ya. Jadi bupati. Ya.
Artinya apa? Sebelum dia kepala daerah, dia udah belajar banyak tentang ilmu pemerintahan. Iya. Sebelum dari situ DPRD melihat, wah ini yang dirapatkan, jarang diambil dari luar. Tapi kan cita-cita demokrasi, Bang. Itu, tapi sekarang dengan kita bilang sistem Demokrasi. transaksional itu, yang menjadi kepala daerah rata-rata apa? Pengusaha kan? Iya, benar ya. Pengusaha. Jadi lo jangan berharap jadi bupati kalau kamu nggak punya modal. Oh gitu. Kan itu nih. Tapi sistem mengizinkan saya jadi bupati. Sistem mengizinkan. Tapi Iya. kalau kita bicara sistem kita lihat transaksional aja. itu, Iya, bisa nggak? Kecuali kalau bisa merubah semua masyarakat itu kesudutan. Tapi Iya, gimana itu cara mustahil merubah? sih. Mustahil sih Bang kalau kita merubah mental semua masyarakat. Kalau kita lihat sekarang kan gini, harapannya pemilih langsung agar kepentingan masyarakat tetap. Sekarang dengan adanya pemilihan langsung ini, bupati nggak ada takutnya lagi sama DPRD. Iya. Udah kita lihat kok. Benar. Nggak kadang kita lihatlah di daerah kita. Akibatnya kan, sekarang dipanggil nggak datang lagi kan? Enggak mau datang. Nggak mau datang kan? Siapa lu mungkin? Padahal lembaga terhormat. Iya. Malah yang lucunya ketua DPRD melaporkan anggota DPRD karena apa? Ya karena beda pendapat gitu. Berbeda pendapat. Padahal satu lembaga ya Bang ya. Satu lembaga. institusi. Harusnya dia sebagai ketua DPRD, dia kan ketua DPRD harus menjaga Iya. kehormatan institusinya. Lembaga itu, Dengan dia melaporkan, dia mempermalukan ke institusi lembaga DPRD. Iya. Terus ini Sekarang kita coba nih bicara nih. Sorry Bang. Ini jadi makin rumit nih Bang. Gimana ya? Coba nih saya potong dulu ya. Lihat, dengar nggak kasus Arteri Dahlan? Ya dengar. Ketika dia dipanggil Polres, jawaban DPR apa? Dia tidak bisa dipanggil, harus ada persetujuan dari Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan ya. Ini Ya. tanpa persetujuan Dewan Kehormatan dipanggil, mau gitu. Gimana kehormatan Dewan itu yang kita bilang terhormat? Iya. Kalau dibilang pun keras ya memang keras, namanya juga menyatakan apa yang sebenarnya. Tapi Arteri Dahlan mungkin karena dia ngebawain dari sisi pribadi bukan dari sisi kelembagaannya. Kan ini pribadi kalau kita bicara kan. Ketua DPRD kan bukan melapor atas nama DPRD, selaku dia ketua DPRD, bukan pribadinya. Dan itu pun pribadinya yang dilapor. Kalau kita katakan apakah itu peristiwa pidana? Di mana peristiwa pidananya? Benar juga ya. Kan gini, ini dalam rapat Ya. Ada cekcok. ada berbeda pendapat. Kalau informasinya perbedaan pendapat ini karena apa yang dilakukan oleh ketua DPRD tidak setuju dan tidak sesuai dengan tatip. Ya. Tapi kan ada main siram, Bang. Tunggu dulu, karena harusnya dalam tatipnya kalau musyawarah tidak tercapai maka akan dilakukan melalui voting. Iya. Nah, isi dulu ternyata nggak voting. Saya juga kalau saya di pihak DPRD yang menyiram tadi, mungkin saya lebih daripada situ untuk mempertahankan konstituen saya. Kan saya kan wakil masyarakat. Iya. Kalau kuliah nggak benar, mungkin lebih dari situ saya lakukan. Emang yakin itu yang dilakukan ketua DPRD nggak benar? Kan kalau pelanggaran, kalau yang dilakukan itu nyiram itu memang secara kode etiknya mungkin salah. Yeah. Kode etik. Tapi kalau kita bawa ke ranah hukum pidana, di mana laporannya kalau kulihat ya, aku baca di berita, pengancaman sama penganiayaan. Apa yang dianiaya? Disiram air putih, mana yang luka? Visumnya mana? Itu satu. Yang kedua, ancaman. Apa yang diancam? Kalau kita bahasa hukumnya mengancam, kau tanda tangan ini, tapi pisau ada. Itu pengancaman ya? Itu ancaman. Niat itu tidak tercapai karena ada ancaman. Ini kan terjadi juga, tanda tangan juga. Apa yang diancam? Tapi lucu tau Bang. Lucu banget Bang. Nih abang boleh dikatakan sudah menjadi praktisi hukum yang sukses. Banyak juga tokoh-tokoh umbas yang udah sukses. Tapi sebegitu sembrautnya yang kita ceritakan membahas ini. Itulah, kita itu harus bisa memberikan kontribusi terhadap daerah ya. Iya. Aku cerita ke Jack ini suatu pengalaman saya ya. Ini nyata ini. Dulu kan di daerah saya itu kan ada air terjun. Iya. Itu kan
itu dulu mau diambil untuk bikin PLTMH. Nah, itu kan diambil di bawah ini. Nah, jadi waktu itu saya bilang ke investornya ini, kalau di sini kalian ambil di bawah nih untuk putar turbinnya, tentu pengairan ke sawah-sawah di sana terhalang ya. Terhalang. Iya, akan terganggu juga itu. Akan terganggu, iya kan? Nah, itu saya nggak setuju. Saya bilang, tapi kalau memang di hulu kalian ambil, kan itu nih, mungkin masih ada pertimbangan, masih pengairan untuk masyarakat masih dapat. Iya, bisa dihitung juga. Nah, itu yang saya bilang. Jadi saya pulang lah ke kampung. Hanya untuk kasus itu. Nah, untuk saya kumpulkan masyarakat. Saya kumpulkan masyarakat di sana. Saya sampaikan, ini loh investor maunya begini. Keputusan ada di tangan kalian. Kan itu nih. Iya. Keputusan ada di tangan kalian. Rencananya di sini. Masyarakat itu sudah memberikan persetujuan sebagian ya. Oke. Tapi bagaimana kehidupan Tipang selanjutnya untuk pengairan? Nah, itu yang saya sampaikan. Waktu itu kan saya bikin acara makan bersama. Pertanyaan dari masyarakat apa? Ini makanan kami makan dari siapa? Ada kecurigaan. Iya, kalau bahasa Bataknya sutunggeri sohami. Oke. Ada curiga gitu ya. Iya. Padahal makanan ini untungnya saya sama ada satu lagi orang Jakarta ini juga, orang tua deh, saya anggap opung saya lah itu. Saya selalu memanggil opung yang selalu kontinu memberikan perhatian. Kan itu nih. Disitulah saya katakan bahwa ini dari kita pribadi karena kita menganggap mereka itu orang tua kita, wajar kita kasih makan. Satu kampung ya, keluarga ya. Ini kan keluarga. Nggak perlu kita harus minta orang lain untuk mengasih makan orang kampung kita. Kita merantau untuk cari rezeki dan kita dapat rezeki kan itu nih. Untuk keluarga juga ya. Itulah satu yang saya bilang, kenapa kita nggak boleh nggak peduli karena kita anak rantau inilah yang bisa membentengi ini. Iya. Nah, tapi itu orang nggak tahu. Baru yang kedua, mungkin Jaki sering ke Tipang lihat Tugu Selamat Datang Tipang. Iya. Itu kalau kau tahu siapa yang menggagas itu, saya. Sama ada opung juga Marga Purba awalnya, dan desainnya itu Putri Opung itulah yang sekolah di Amerika teknik. Jadi itu dana pribadi atau dana itu dana semua masyarakat Tipang maupun yang di bukan kampung, dari pemerintah, bukan dari Pemda. Itu dari pribadi kita yang anak rantau sama yang di Tipang. Oke. Bikin Tugu Selamat Datang itu ya. Oke, iya. Jangan dibilang itu bukan dana pemerintah, enggak. Oke nih Bang. Aku ada satu lagi nih. Siap. Ini daerah saya nih. Di mana itu, Bang? Tentang penutupan keramba. Kan ini penghasilan di daerah saya. Kalau bagus kita dong kalau ditutup keramba. Sebenarnya bagus kalau kita main asal tutup tanpa kita pikirkan. Sedangkan keramba inilah yang membuat keramba inilah salah satu parameter yang saya lihat adalah salah satu beberapa orang yang berduit di Tipang gara-gara ini. Iya. Tapi ini ditutup tanpa kita ada solusi, itu nggak tepat. Berilah solusi terhadap masyarakat itu kan. Iya. Jangan putus mata pencariannya, kita belum punya solusi. Iya. Padahal kita pengen meningkatkan kesejahteraan. Jangan kita karena ingin menciptakan daerah pariwisata mencekik rakyat sendiri. Masyarakat kita korbankan, jangan. Iya. Itu salah satu penting yang harus diperhatikan. Iya. Dan mudah-mudahan lah anak rantau masing-masing daerah kan punya nih, bisa duduk bersama untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada di Hubang. Kalau saya melihat dibilang kita level aman, nggak aman. Iya. Kalau saya bilang darurat malah mungkin. Darurat. Iya. Kalau anak rantau dana COVID aja digelapkan tadi. Kan? Kalau kita nggak memberikan perhatian, siapa lagi yang bisa membantu daerah-daerah kita? Masa orang lain bela masyarakat di sana? Iya. Oke Bang, mungkin cukuplah. Nah, sekali lagi selamat buat prestasinya menjadi 21 tokoh Kristiani secara nasional. Itu
prestasi yang luar biasa. Selamat juga buat karirnya dan selamat juga buat semuanya. Oke, kita tunggu Bang pendidikan hukum untuk rakyat Indonesia, khususnya Humbalang Sundutan, agar ya hukum itu adalah panglima gitu. Jadi hukum itu harus tetap berjalan. Oke, terima kasih buat waktunya Bang. Salam. Oke Bang. Oke, untuk teman-teman semua, kita sudah katakan semua, kita sudah bongkar semua, dan kita sudah tuntaskan semua. Salam MK Official.